Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pendekatan Reggio Emilia. Kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Nilam Safira Zubir, NIM 2031310028. Kedua Nurul Fadilah, NIM 2031310037. Ketiga, saya sendiri Laila Fadilah Purnama Putri, NIM 2031310036. Keempat, Aisma Fitri Handayani, NIM 2031310037. Kelima, Zukrifa Salatia Afifa, NIM 2031310044. Kelima, Nurlaila Khairunisa, NIM 2031310048. Keenam, Nurul Aini, NIM 2031310049. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah sejarah pendekatan. Yang pertama, sejarah pendekatan Reggio Emilia. Yang kedua, tujuan model pembelajaran dalam Reggio Emilia. Ketiga, konsep utama Reggio Emilia. Keempat, peran pendekatan Reggio Emilia dalam perkembangan anak. Kelima, prinsip pendekatan Reggio Emilia. Keenam, ciri-ciri pendekatan Reggio Emilia. Dan yang terakhir, ketujuh, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Reggio Emilia. Sejarah pendekatan Region Emilia. Region Emilia merupakan sebutan kota kecil yang berada di kawasan industri Italia Utara. Di kota kecil tersebut didirikan sekolah yang sampai sekarang yang dikenal dengan sebutan Region Emilia Apprezzin. Setelah Perang Dunia II, Leris Malaguzzi merupakan pendiri sekolah tes Region Emilia Apprezzin, sekolah anak usia dini yang menarik perhatian pendidik seluruh dunia. Sekolah ini didirikan karena terinspirasi dari pemikiran John Dewey dengan gerakan pendidikan progresif, keyakinan Leibniz dalam koneksi antara budaya dan pengembangan, dan Jean Piaget, teori perkembangan kognitif, teori dan filosofi di lembaga oleh Malaguzzi melalui praktik langsung baik kelompok Infantes Taudier Anplesoler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisma Fitri Handayani, NIM 2031310037. Di sini saya ingin melanjutkan tentang tujuan model pembelajaran dalam pendekatan Reggio Emilia. 1. Untuk mengomunikasikan ide dan hak anak, potensi, serta sumber yang sering terabaikan. 2. Sebagai tempat untuk mempromosikan studi, eksperimen, penelitian dalam pembelajaran melalui konteks pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan kreatif. 3. Untuk meningkatkan profesionalisme guru dan mendukung suatu kesadaran terhadap nilai-nilai kerjasama serta bermakna hubungan antara anak dan keluarganya. 4. Menjadikan pengetahuan yang dibangun dari proses berpikir anak sebagai topik utama dari nilai-nilai penelitian, interpretasi, observasi, dan dokumentasi. 5. Untuk mengorganisasikan kunjungan terbagi ke dalam program pendidikan, seminar, pameran budaya, serta kursus dalam isu pendidikan dan budaya anak usia dini. Selanjutnya, konsep utama Reggio Emilia.
Reggio Emilia meletakkan siswa muda secara holistik dengan mempertimbangkan potensi intelektual dan emosional anak sepenuhnya. Siswa yang berbasis sekolah berfokus pada kebebasan untuk mengekspresikan dan mengeksplorasi ide menggunakan gerak, mendengarkan secara aktif, dan aktivitas langsung. Kelas dalam kegiatan kolaboratif membina hubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Maka dari itu, konsep utama dari pendekatan Reggio Emilia yaitu lebih mengutamakan ide-ide, kegiatan, dan keingintahuan anak-anak. Kadang-kadang direncanakan ataupun disengaja. Perkenalkan, nama saya Zulfifa Salatia Afifah, NIM 20313131044. Di sini saya akan melanjutkan peran pendekatan Reggio Emilia dalam perkembangan anak. 1. Peran lingkungan fisik. Lingkungan berperan penting dalam meyakinkan anak-anak bahwa mereka biasa menciptakan dunianya sendiri, tetapi dengan lingkungan yang mendukung, mengajarkan tentang hal baru, memberi arahan yang benar. Orang tua dan anak bekerja sama dalam hal mengumpulkan dan mengolah data lingkungan sekitarnya. 2. Peran lingkungan sebagai guru. Lingkungan sekolah juga sangat berperan penting dalam pendidikan anak, karena lingkungan sekolah adalah tempat di mana anak menempuh pendidikan. Di dalam kelas, guru berhak menciptakan nuansa ceria dan bersemangat. Jika dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran biasanya dibentuk kelompok. Di dalam kelas terdapat area untuk mengumpulkan hasil karya anak dan tempat sebagai pementasan seni anak. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama, menghormati dan menggambarkan anak-anak sebagai individu yang sangat kompeten untuk tumbuh dan berkembang potensinya dengan membangun pengetahuan melalui eksplorasi, ekspresi diri maupun interaksi sosial. 2. Saling ketergantungan antara pendidik, orang tua, dan anak maupun tiap-tiap individu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurlaila Hairunisa, NIM 203131048. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama, menghargai anak. Guru dan orang tua juga harus menghargai karya atau pendapat anak-anak. Karena dengan rasa menghargai, anak-anak akan lebih semangat lagi jika karya dan pendapat mereka dihargai. Kedua, menjalin hubungan. Hubungan yang lebih dekat atau erat adalah hubungan anak dengan keluarga atau orang tuanya. Tetapi guru dan masyarakat juga menjalin hubungan dengan anak-anak, di mana hubungan anak dan guru dijalani ketika berada di sekolahan, dan hubungan anak dan lingkungan dijalani ketika anak berada di rumah. Ketiga, ratusan bahasa. Terdapat berbagai jenis bahasa yang digunakan dalam mengekspresikan diri. Yang keempat, waktu. Dalam Reggio Emilia tidak bergantung waktu dalam belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 20313131049. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Reggio Emilia. Kelebihan. Salah satu kelebihan pendekatan Reggio Emilia merupakan kemampuan untuk menggunakan lingkungan sebagai guru, menggunakan proyek jangka panjang maupun jangka pendek untuk kelompok serta kesempatan belajar individual. Kelemahannya, adapun kelemahan dari model pembelajaran Reggio Emilia adalah pendekatan pendidikan anak usia dini bukan model formal seperti Montessori yang memiliki metode yang ditetapkan dan distandarkan serta standar sertifikasi guru dan protokol akreditasi. Pendidikan guru formal tidak diperlukan maupun pelatihan prajabatan sedikit, tetapi pengembangan staf melalui pelatihan dan komparatif dipromosikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.